Sebenarnya poinnya sederhana gitu. Kenapa asosiasi dan dewan-dewan ini jadi penting gitu kan, ada dewan kopi lah, ada dewan coklat kayak gitu-gitu Iya, kan. iya. Karena yang di industri atau yang penggiat ini kan hidup matinya di situ. Iya. Pemerintah itu kan 5 tahun ganti ya. Iya, benar. Ya kan kita negara demokrasi gitu, 5 tahun ganti gitu. Ya memang setiap pemerintahan tuh punya arahan dia mau kemana gitu. Tapi kita kan yang di industri yang hidup di sini nggak bisa terombang-ambing setiap 5 tahun. Benar. Dozers, kembali lagi bersama saya Junior Sumantri. Jangan lupa untuk subscribe Doze Creative Channel. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang malang melintang di dunia kuliner, walaupun dia bukan chef, bartender atau apapun itu, apa practitioner atau apa gitu ya. Cuman dia memang di belakang layar yang mengontrol dunia kuliner. Mengontrol. Takut banget. Oke, Dozers, kita sambut Robby Bagindo. Selamat apa di pagi, siang, sore, malam semuanya. Halo Dozers. Semuanya serba mendadak. Rob, lo bisa nggak, Rob? Bisa langsung. langsung. Di mana Kelapa Gading? Oh, gampang. Langsung set. Coba kalau ke Ray Jensen berapa kali? Oh, sekali. Sekali ya udah. Oke. Apa kabar, men? Baik, Jun. Lo banget. Gimana lo masih ngobrol sama tanaman di atas? Ini gue lagi agak bail out nih 1 minggu ini. Oh, gitu. Minggu lalu sih masih gue Minggu lalu tiap oke. pagi gue masih ngobrol sama Jadi Robby ini punya inilah ya, semacam perpustakaan dan juga kantor di bilangan Pulau Mas gitu ya, ya. kayu putih. Kayu putih, betul. Kayu putih di sana. Nah, gue menariknya pas gue ke sana, udah berapa kali ke sana sampai akhirnya terbangun perpustakaan. Jun, gue bangun ini Jun di atas tanam-tanaman gitu. Serius lu? Tanam-tanaman pas gue liat di atas sawah, men. Nggak sawah, kebun. Kebun ya, gila semuanya ditanam, mau cabe, mau apa banyak di situ. Iya, banyak. Jadi lu makan dari situ sebenarnya. Makan dari situ ya, studio makan dari situ. Gokil. Gitu. Tapi mungkin teman-teman di Dozers belum tahu nih, Rob. Maksudnya lu siapa kalau gue kan udah tahu ya. Kalau dunia kuliner udah tahu. Cuman ya mungkin ada yang belum tahu. Boleh kenalin dulu. Oke, halo, ini kameranya yang mana ya? Gue ngomong sama yang mana ya? Sini boleh. Situ boleh. boleh. Oke. Halo teman-teman Dozers, kenalin nama gue Robby Bagindo. Gue kalau pekerjaannya title-nya videographer, produser. Oh. Title-nya itu. Karena emang dari dulu kerjanya bikin video. Oke. Tapi ekstrakurikulernya banyak. Oke, ini dia. Gue itu backgroundnya hubungan internasional. Anak kayu putih dari kecil. Iya. Gue lahirnya di Kalimantan tapi gedenya di kayu putih. Lo di Bontang ya dulu ya? Di Balikpapan gue lahir. Balikpapan. Habis itu pindah Bontang. Nah tapi gue background gue orang Minang. Jadi gue dididik secara Minang lah di rumah gue gitu. Sama nyokap sama keluarga bokap gue gitu. Nah terus pekerjaan gue hari-hari selain bikin video, gue ada channel masak. Namanya ada channel gue selalu bilang kerjanya apa? Bikin video, masak-masak, makan-makan, jalan-jalan gitu. Enak banget. Nah terus ada channel kalau di Indonesia, jadi perusahaan gue namanya PT Bagindo Kayu Putih Selatan, Bagindo KPS, gue namanya KPS gitu. Kita emang PH dari tahun 2002 sampai sekarang, udah lama juga 2002. Beneran gue lulus SMA langsung bikin itu bareng-bareng temen SMA gue. Anak 21 Oh akhirnya yang 2008, kalau nggak salah 2006, 2008 itu Masak TV. 2006 itu gue bikin channel namanya Macindos TV dulu. Jadi itu channel tutorial Apple. Oh oke. Emang channel tentang Apple. Dulu Apple fanboy gitu anaknya. Terus habis itu nggak ada duitnya. Terus habis itu kayak di studio ngomong bikin channel apa ya yang bisa ada income-nya gitu. Habis itu kayak sama teman-teman lagi nih yang sama teman-teman di studio gitu, sama teman-teman di luar studio juga. Terus habis itu dulu gue sering masak bareng sama temen gue gitu di rumahnya gitu. Terus habis itu kayak oh ya udah kenapa kita nggak bikin channel masakan aja. Bang gue juga bilang kayak bikin channel masakan deh, itu kayaknya bakal semua orang butuh makan gitu kan. Oh ya udah, karena kalau keluarga gue tuh juga dulu ada restoran di Kelapa Gading, ada dulu salah satu cabangnya gitu. Ada restoran Padang dulu. Restoran Padang sama gue juga ada. Oh gitu ya? Iya. Oke, jangan-jangan kita saudara nih. Nah terus dulu namanya Bagindo Jaya. Oh oke. Gitu, makanya perusahaan gue juga PT Bagindo juga gitu. Nah terus ya udah akhirnya karena emang di rumah juga suka ya keluarganya masak dan emang jual makanan, dari kakek-kakek gue semua jual makanan gitu. Ya udah akhirnya bikin channel masakan gitu. Bikinlah Masak TV gitu waktu karena itu. Karena itu bikin Masak TV dulu tujuannya buat teman-teman yang di luar negeri. Jadi teman-teman lu S2-nya di luar negeri. Jadi yang teman-teman di luar negeri, jadi gimana? Karena dulu tuh nggak ada video tutorial masakan, Jun. Iya. Tahun-tahun segitu kan? Segitu ya, tahun 2006-2008 tuh ya nggak ada gitu. Tutorialnya apa nih yang maksudnya seluruh Nusantara? Nah, masakan Indonesia maksud gue. Kalau luar negeri mungkin ada lah gitu. Tapi ya seluruh makanan Indonesia tuh nggak ada. Video makanan Indonesia tuh nggak ada. Iya. Ya udah akhirnya kita bikin lah itu
Pertama tuh gue syuting berapa ya? 14 episode gitu deh. Gue denger waktu itu sampai lu bikin tutorial bikin es teh manis tuh. Iya bener, yang episode Nggak 1, salah. tebak deh episode satunya apa? Eh, ini basic banget nih pasti. Basic banget. Apa? Basic Nyuci banget. nasi, Iya bener, masak nasi. masak nasi. Iya, nanak nasi. Karena banyak banget orang nggak tahu gimana cara masak Masa nasi. sih? Serius lo tanyanya di komen, coba di komen tulis berapa ada nggak yang nggak tahu cara masak nasi coba. Oh gitu ya, Ih, sebanyak serius. itu. Sebanyak itu nggak tahu orang Karena masak sering nasi. beli kali ya. Iya memang, karena emang dari kecil nggak pernah disuruh masak nasi aja gitu. Iya, yang nggak diajarin juga. Iya cuman kan ketika lo keluar negeri lo sendirian, nah semua tuh dari basic mesti lo lakuin sendiri tuh, Iya, kayak gitu. daripada lu beli di Mart kan, maksudnya Iya ya pasti kalau mahal kalau gitu. ya mahal sih. Ya kalau di luar negeri lo pasti masak lah, atau lo Iya, merantau iya. pasti masak lah kalau. Oh, untuk mereka itulah Iya, lo awalnya tuh bikin. begitu dibikin gitu. Oh, Tapi gitu. habis itu 2012 ketemu sama Tastemade. Tastemade Oh berdiri di iya. Santa Monica di LA. Oke, Ya bukan LA lah, Santa Monica. Santa Monica. Itu Beda kayak tuh ya. beda. Beda. Jakarta sama Bekasi Iya, ya. iya. Jakarta Idealis sama tuh. Jakarta sama Depok nih. Nah, terus ya udah akhirnya kita ketemu, ternyata emang pikirannya sama. Ya udah sampai sekarang. Habis itu gue 2016 megang license-nya Tastemade di Indonesia. Oke, jadi si Tastemade ini kontak lu untuk apa nih? Enggak, Gimana nih? jadi awalnya adalah dia bikin video, gue ingat banget dia bikin video alpukat Ah, otentik Sumatera Barat, pakai lagu Minang, pakai prop Sumatera Barat, terus dia nempelin di YouTube-nya Masak TV sebagai ads. oh gitu. Terus membuncah lah gue kayak siapa Bisa, yang bisa dia orang kulit putih ini gitu kan. Siapa dia, Rob? Ternyata dulu foundernya dulu tinggal di Indonesia. Gitu. Oh, Dulu dia jualan film di Indonesia gitu. Ya dia turut Oke. serta lah menghancurkan industri perfilman Indonesia. serius. Zaman Orde Baru beneran. Oh gitu, bagus lah. Bagus. Terus habis itu kayak ya dulu dia jual film ke 21. Dia salah satu. Ya film Amerika ya 20th Iya, iya, Century iya. Fox gitu-gitu ya. Aha. Titanic tuh dia terlibat dia. kayak gitu. Itu dia. Oke. Terus waktu itu dia bikin Tastemade ya, sampai sekarang, masih sampai Dan sekarang. dan lu kontak dia maksudnya? Iya, gue kontak itu. gue Oh. minta anak kantor gue buat email dia. Habis itu ya udah. Habis itu kita meeting lah sama semua foundernya, ada 3 orang waktu itu foundernya. Ya, jadi gua awal pertama kali ketemu Robi itu di Kaum ya. Pas gue Iya. bekerja sebagai kreatif di Kaum, terus kita ngobrolin akhirnya menelurkan sebuah buku. Betul sekali. Iya nggak? Kita bikin Aduh, buku, gila, mantap. kita tuh ya. Kitab kita. Kitab kita. Itu kita boleh share ke Dozers juga. Maksudnya kalau misalkan mau beli buku itu di mana gitu. Boleh, kalau mau beli buku itu bisa di Masak TV tuh punya ada toko, Masak TV toko namanya, di Tokopedia, Shopee, TikTok Shop tuh ada nama bukunya Hey Minang, atau di toko buku kesayangan Anda. Oke, udah ada ya. Udah ada sekarang. Udah ada. Ya, Kalau toko buku indie dari dulu ada. Iya. Toko buku indie kesayangan Anda dan toko buku major kesayangan Anda gitu. Baru Harus ada. ada 2 itu ya. Harus ada 2 itu. Baru ada baru sebulan deh kayaknya. Menarik banget sih Rob. Tapi kan tadi kayak tagline gue di awal, lu bukan chef, lu bukan bartender, mau barista atau apa gitu. Tapi di kuliner ini lu berperan sebagai apa sih sebenarnya? Apa ya? Tukang kabar kali ya. Tukang kabar. Tukang kabar kali. Kabar. Tukang Oke. kabar ya. Menyampaikan kabar-kabar. Menyampaikan kabar-kabar. Jadi kerjaan gue tuh ya connecting people aja sih. Gue kabarin Lu ada. Nokia ya sebenarnya. Iya Nokia. Connecting people. Connecting people. Jadi kayak ya namanya di Masak TV kan kita ya ngabarin ya. Maksudnya di belakangnya berkabar aja antara produsen, teman-teman yang di dapur, orang-orang yang punya cerita, orang-orang yang punya budaya, orang-orang yang ngerti sejarahnya, Ya. orang yang ngerti gizinya gitu ya. Ya connecting, ya kerjaan gue yang ngubungin orang-orang di sekeliling itu aja sih gitu. Maksudnya biar gimana semuanya nggak sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak gimana kalau ada satu hal yang satu hal yang penting yang urgent gitu ya bisa diketahuin di semua lini ya industri F&B gitu. Benar-benar. Karena kan kita kadang-kadang makan juga nggak tahu asalnya dari mana ya. Betul. Jadi itu yang untuk pengingat siapa yang lagi makan nih, mungkin sekarang lagi Ya, lagi lagi nonton nyemil ya. gitu. Lo misalkan lagi makan wortel tuh, wortel dari mana tuh? Dari Jawa Barat atau dari mana gitu kan ya. Nah ini jadinya lo menyampaikan kabar-kabar dari produsen, misalkan gue nggak tahu, berarti lo sering ke pasar berarti? Iya kalau ke pasar sering Sering ya. sering. Nah ini kan berarti lo akan menyampaikan kabar-kabar ini kepada siapapun yang akhirnya menganggap itu penting juga. Iya benar. Bener nggak sih? Iya kayak gitu. Jadi kabarnya seperti itu gitu ya. Oke. Nah berarti lu nih yang gue lihat
kalau gua nggak kenal Jessica Evelyn saat itu, gua mungkin nggak kenal Robby juga Iya, gitu. betul juga Itu sih. blessings juga tuh. Terus gua pada akhirnya ngelihat Masak TV yang begitu besar, ada Tastemade segala macam. Nah, saat lu berbicara tentang pasar dan kenapa lu sering ke pasar yang gua tahu. Nah, ini apa hubungannya dengan budaya, Rob? Jadi sebenarnya cara paling gampang lo untuk mengetahui budaya, ekonomi sosial budaya di suatu lingkungan itu dari pasar. Oke. Jadi kalau lo ke pasar, Hmm. lo bakal langsung tahu tuh siapa yang kayaknya gue sering banget ngomongnya di macam-macam podcast gitu. Iya. Kalau misalkan lo misalkan kayak lo kita di Kelapa Gading deh gitu. Mhm. Kalau lo ke pasar Mandiri, eh coba deh, lo kan daerah sini juga nih. Mhm. Ada ayam negeri nggak di pasar Mandiri? Nggak ada. Nggak ada. Ayamnya ayam kampung kan? Ayam kampung. Oke. Betul. Pernah tergelitik nggak lo kenapa orang Kelapa Gading nggak mau makan Gue ayam juga negeri? sempat menanya itu sih, kenapa Mas nggak ada? Ya nggak ada aja Pak. Kalau dia jawabnya karena gue jualan bakmi ayam kan dekat situ dulu. Oke. Pas gue tanya emang nggak ada aja Pak. Tapi gue langsung bertanya-tanya kenapa nggak jual ayam negeri ya gitu. Hmm. Bahkan yang baru yang gerobak itu baru dia jual ayam negeri, cuman Nggak di dalam. nggak di dalam Ya. gitu. Nah terus loss yang paling gede di bawah itu apa? Ikan. Ikan. Mm-mm. Oke. Berarti itu yang demand paling tinggi dong di Kelapa Betul. Gading kan? Heeh. Di atas sayurnya bagus-bagus nggak? Bagus. Bagus banget. Bagus banget. Rapi banget. Iya, rapi. Dibandingin pasar lain. Iya, iya. Super Berarti- rapi. Super rapi. Berarti orang situ makan sayurnya banyak, Mm-mm. makan ikannya banyak, nggak makan ayam negeri. Itu kulturnya ya. yang Itu kultur terbangun. daerah Kelapa Gading. Oke. Daerah Kelapa Gading tuh nggak tiap hari belanja di mall. Mm-mm. Iya, gue tuh suka bilang lo kalau makan beneran di Kelapa Gading lo makan di belakang tuh. Belakang mana nih? Iya, maksudnya bukan di Boulevard Raya. Oh, bukan di Boulevard yang Maksudnya ke belakang bukan lagi. yang besar gitu. Iya, Maksudnya iya, lo ke iya. belakang gitu. Iya, iya. Orang-orang tuh makannya di belakang situ. Iya, iya. Ya itu makanan aslinya Kelapa Gading gitu yang orang makan tiap hari gitu. Makanan benerannya. Gue ada di konto Tommy makanan beneran dan makanan rekreasional gitu ya. Oke. Ya udah dari situ lo udah bisa langsung tahu tuh kantongnya seberapa, makanannya kayak gimana, budayanya gimana. Ini masyarakat Chinese Kelapa Gading berarti konsumsi ikannya banyak gitu. Benar, benar. Dan itu menyangkut juga dengan harga sebenarnya. Iya, itu nyangkut Kalau juga itu dengan dibandingin dengan pasar pik gitu misalkan. Oh iya beda Waduh, banget, jauh banget, gitu ya. gitu. Walaupun sama-sama Chinese community gitu ya. Betul, betul. Terus habis itu misalkan lo geser dikit deh ke pasar Rawamangun gitu misalkan. Waduh. Iya kan? Udah Iya, beda iya, banget iya. tuh. Pasar Rawamangun isinya bumbu Minangnya banyak banget. Banyak. Mm-mm. Barang-barang dari Sumatera banyak banget. Lo mau nyari ikan asin jenis apa ada di situ. Dari sesatu Sumatera, lo mau nyari apalah aneka yang aneh-aneh, lo mau nyari asam sunti, lo mau nyari glugur, lo mau Rempah nyari lah ya. rempah gitu, bumbu giling Minang tuh semua ready di situ gitu. Ada orang Manadonya gitu. Jadi campuran budaya ada di pasar Iya, ya. jadi lo melihat sesuatu itu lo tinggal lihat pasarnya aja, itu cara paling gampang kalau mau ngeliat satu wilayah ya gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi penanda budaya juga lo bisa tahu siapa yang tinggal di situ dari pasar. Iya dari pasar. Oke. Maksudnya lo mau start lihat sesuatu ya masuknya ke pasar. Statusnya juga Rob. Status sosial ketahuan lah. Iya, harganya Iya dong, kan ya. harganya kalau tiba-tiba di pasar tuh ada barang yang harganya sejutaan dijual, ya nggak mungkin dong. Iya, Yang iya, nggak punya iya, duit iya. mau beli ikan sejuta gitu ya kan. Iya, iya, iya. Tiba-tiba- Sama halnya kalau kita ke pasar Gelodok gitu ya. Iya, misalkan kayak ya. gitu, Ya udah betul. pasti kayak gitu ya. Iya kayak gitu ya beda-beda. Maksudnya tuh kelihatan banget lo pergi ke pasar Majestic gitu atau lo pergi ke Iya, iya, iya. pasar mana lah pasar Senen atau ke pasar Minggu. Hmm. Ya kan lo tahu tuh isinya barang Aceh semua. Iya, iya. Bentuknya kayak gitu. Dan banyak juga yang nggak aware juga tentang ini ya sebenarnya. Iya itu sih maksudnya yang gue sayangin adalah kita kan dari kecil selalu dibilang bahwa masyarakat kita gila etnisnya ribuan cuy. Banget. Ribuan Iya, loh iya. ini di Indonesia tapi ya ilmu antropologi, ilmu budaya itu nggak segitunya dipelajari sama orang kita gitu. Yang pelajari malah orang lain gitu. Makanya kalau misalnya kita tarik mundur ke pemerintah kolonial zaman dulu mereka gampang banget bikin kebijakan. Karena Karena yang dikirim sama dia antropolog. oh langsung tuh to the point deh. Iya perang Aceh itu berhenti bukan gara-gara perang loh. Gara-gara apa? Gara-gara dia kirim ulama ke Mekah. Oh, Belajar gitu. Islam. Terus habis itu dikirim ke Aceh. Rusak Oh, masyarakat Aceh. Selesai perangnya. serius kayak gitu. Serius kayak gitu. Oh wow. Gue baru tahu tuh. Ya sama, perang di Ponorogo juga berhentinya ya selain Kongkes ya
itu kan perkara tebu gitu ya. Gue udah pernah ngomong cerita juga di Iya Ray tentang gitu. iya. Cerita masalah politik gula di Indonesia gitu, di Nusantara gitu. Waktu dari zaman kolonial sampai sekarang. Ini ada hubungannya dengan saat lo kuliah hubungan itu Iya iya iya, emang HI ya gue berarti belajar. ya. Jadi kalau di kuliah HI itu dulu kita ada mata kuliah namanya etnopolitik. Jadi kita Oke. belajar cara merekayasa lingkungan sosial. Cara merekayasa lingkungan sosial. Iya, emang belajar cara bikin konflik, cara berhentiin konflik, cara Oke. lewat budaya kayak gitu-gitu. Emang ada mata kuliahnya kayak gitu. Lewat budaya, menarik banget ya. Iya emang karena itu ya maksudnya apalagi kayak zaman sekarang, sekarang lo ngomongin apalah gastrodiplomasi, ngomongin gas. Hmm. Wah, budaya sekarang kan kayak perbenturan budaya sebenarnya kan. Kayak gitulah. Banget Sebenarnya sih. sebenarnya itu dari zaman tahun 2000-an lah itu. Tapi gastro diplomasi inilah ya, maksudnya kalau dari zamannya Bung Karno kan Ya udah jalan, ada, udah udah jalan itu gitu. dulu ya. Dan kayaknya jalannya pasti dia doang gak sih? Atau setelahnya, maksudnya kenegaraan ya, kenegaraan. Jalan sih sebenarnya waktu zaman Soeharto juga jalan, jalan sih jalan semuanya cuman nggak sejaman Soekarno ya. Karena Iya, waktu iya. zaman Soekarno kan mereka merhatiin budaya tuh ini banget ya. Wah iya, Maksudnya kayak karena dari pemimpinnya iya udah karena merhatiin budaya, pemimpinnya berbudaya gitu. berbudaya. Iya Iya, gitu. iya. Indonesia. Gitu. Nah berarti si Masak TV itu menggaungkan itu, Rob. Masak TV nggak perse menggaungkan itu. Masak TV ya kalau di depannya ya kita ya masak makanan lokal aja Soalnya terus-terusan. tadi kan lu sempat nyebut tuh, kita pas yang lo pasti ada konten mingguan yang nyebutin harga pangan segini nih Oh gitu. iya itu resep Iya mingguan tiap kan? hari Kamis Resep benar. mingguan Iya kan. kita Ya bikin gue lihat tuh cupcake yang gitu ya. pakai daster. Yoi bener pakai dasar ya tiap minggu. Nah, itu kan gua pas lihat loh, berarti lu juga update harga. Benar. Terus lo update resepi yang Iya betul. untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang Hmm. emang suka masak Ya. gitu ya. Pasti kan itu berharga banget sebenarnya. Mm. Kalau misalkan emang ternyata nggak bisa melakukan, lo tinggal nonton Masak TV Iya gitu. benar benar. Nah makanya itu berarti lo akan menggaungkan itu terus kan, Iya maksudnya terus-terusan konstan tentang kayak si gitu. pangan ini, Rob. Tentang si pangan ini. Tapi kan kalau misalkan di Masak TV ya kita nggak ngomong food system as in yang tadi kita obrolin ya. Oh iya, enggak Maksudnya lah. kita ya masak aja gitu. Masak Mm-mm. yang sebenarnya tuh di belakangnya kita pikirin kayak oh nih misalkan Bener, kondisinya itu maksud lagi gua. misalkan kondisinya lagi ini lagi musim hujan nih Iya. gitu kan yang tumbuh tuh apa aja yang lagi banyak apa aja yang lagi mahal apa aja ya kita nggak bakal bikin di luar itu koridornya gitu. Oke. Jadi ya kita sesuaiin kondisinya lingkungannya lagi kayak gimana gitu. Musim hujan tuh makin mahal, makin ini. Musim hujan tuh cabe itu akan mahal karena cabe nggak bisa kena air kebanyakan kan Oke. kayak gitu. Dia Jadi jarang. jadi jarang nanti tapi bukan sekarang ya berapa minggu lagi berapa bulan lagi bakal mahal gitu ya terutama nih kita mau lebaran ya tentunya Hmm. harganya mahal terus ya Iya, iya. ajaib ya. Nah, sekarang gue pengen tanya deh, yang menentukan ajaib. Jadi gue pengen tahu eh yang menentukan itu bisa jadi mahal atau tidak itu siapa? Ya yang menentukan itu adalah pasar. Menggelitik Iya. ya pasar. Yang menentukan adalah pasar. Nggak, jadi gue tahun 2020, gue inget banget pas masa pandemi, sebelum gue bikin bakmi, terus ada salah satu temen gue nama ini Kang Duren. Oh ya ingat ingat. Iya, iya. Ingat. Terus dia bilang, aduh dia cerita-cerita, Hmm. gue resah nih gitu sama Anu gitu. Ya udah, gue sebut nggak ya apa gimana ya? Ya gue sebut aja lah ya, Ya. Tengkulak Ya. gitu. Jadi kalau di dia tuh dia menderita banget saat pandemi itu gitu. Gue terinspirasi dari situ, gue bikin lagu. Oke. Ada dua gue bikin lagu, satu lagi namanya Petani Kota. Oke. Kayak mencerminkan Oh, anjir dari kota ini. Petani Kota, iya, iya. Pas gue bikin itu, gue kasih ke dia. Ya dia waktu itu masih gila-gila NFT. Terus dia bilang, tapi ini tuh bisa jadi apa bumerang buat gue sebagai pelaku apa ya? Sebagai tengkulak. Bukan sebagai tengkulak. Maksudnya dia sebagai penjual gitu ya. Hmm. Cuman kan dia harus berhubungan sama tengkulak kan. Dia nggak Iya, bisa iya. langsung ke ini. Petani betul. Itu akan berhubungan sama gua nantinya gitu. Gua agak susah nih kalau gaungnya tuh pakai si punya dia gitu. Terus gue bilang gimana cara matiinnya ya gitu. Karena kan enaknya kita sebagai apa kita ke pasar deh gitu. Kan kita mau ketemu langsung sama petani gitu. Ibaratnya gitu. Kayak kaum kan sebenarnya kita pengen mesejahterakan petani juga. Jadi kita beli langsung direct ke sana gitu. Kayak misalkan dari Gorontalo gitu. Nah, tapi emang ini
Gimana, Rob? Maksudnya apakah sesuatu yang bisa kita selesaikan atau Bisa, nih kita jadi ngomongin sistem pangan nih ya, food eh, system nih. wush. Bisa diselesaikan kok. Karena sebenarnya sistem pangan itu kan dibentuk ya. Mm, Dulunya kan nggak ada sistem itu. ya, Terus habis itu perantara itu dibentuk gitu. Karena kan sekarang posisinya chainnya panjang banget. ya, Sekarang tinggal gimana caranya, oke, misalnya tuh teman-teman kopi lah yang paling gampang. oke. Teman-teman kopi tuh akhirnya mereka frustasi dengan sistem itu, dia bikin, ya udah gue beli deh microlotnya. Oh, udah berjalan seperti itu sekarang? Iya banyak banget teman-teman kopi yang emang punya microlot, yang emang punya pertanian. Ya gue Oh, beli aja perkebunannya. Bareng-bareng sama namanya petani microlot. microlot. Tapi dia nggak beli full ya, maksudnya dia beli Iya, iya. kecil, terus habis itu dia beli berapa persen gitu. Sebenarnya banyak sistem di Jepang misalkan atau di negara-negara lain tuh kayak gitu modelnya. Jadi si si pengusaha ini ya udah biar daripada rantai pasoknya nggak kepanjangan, ya gue beli pertaniannya. Tapi bukan gue beli habis ya. Betul, betul. Maksudnya gue chip in aja lah gitu. Mm, 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 mm. Kayak gitu. Jadi atau Petaninya juga sejahtera di artinya situ. sejahtera karena gue beli dengan harga pasar misalkan kayak gitu. Itu satu cara Oh, untuk motong garis. oke. Tapi kalau secara food system secara keseluruhan ya nggak perlu dipotong juga gitu. Maksudnya kayak misalkan itu sistemnya lo bisa convert. Kalau Gimana misalkan tuh? kita misalkan di apa ya, di industri kayu deh gitu, di banyak banget dulu gerakan-gerakan yang kayu baik dalam tanda kutip. Mm. Itu dia ngonvert illegal loggernya untuk jadi yang ngurusin kayunya bahkan ngurusin hutannya Oh, gitu. pertobatan lah ya. Ya bisa jadi kayak semacam pertobatan bener. Tapi maksudnya gimana caranya itu semua tetap diuntungkan gitu. Oke. Karena misalkan kayak di Jawa gitu ya. Di Mm. Jawa itu rantai pasoknya itu panjang untuk petani. Oke. Misalkan NPP lah paling gampang. Iya, NPP kan iya, punya iya. apa? Punya sawah sendiri Di mana? di daerah mana nih? Karanganyar kalau nggak salah mereka. Oh, mereka punya Emang ini. itu berasnya dari Karanganyar gitu. Oke, NPP itu adalah nasi peda pelangi ya. Iya kayak Dozers gitu. itu enak banget di Jadi SCBD. dia Oke. nggak semuanya dibeli habis sama Nadia gitu. Maksudnya dia kerja sama si sawah itu, sama petani itu gitu. Mhm. Warteg 21 deh. Warteg Sama 21 juga. itu sawah dia sendiri di Tegal. Beras yang lo makan dia punya dia. Ya jadi dia nggak jual gabah basah gitu loh. Iya, iya. Gabah basah tuh harganya 2.000 say. Per? Per kilo. Lu bayangin nih petani jual 2.000. Iya, iya, iya. 2.000 sampai 3.000 per kilo di gabah basah. Heeh. Harga di kan harga beras berapa? 13.000. 13.000, 15.000 lebih pikirin aja tuh. Gimana tuh petani Wow. mau nanam? Gimana semakin banyak orang nggak mau jadi petani? Wow, iya, 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 iya. Ya lu semua makan beras cuy. Terus habis itu petaninya Pastilah. dapat 2.000 sekilo kan gila. Mhm. Itu nggak make sense gitu. Makanya kayak gimana? Nah sekarang kalau ini diterusin, petani kita makin habis, ya harga kita makin naik dong. Benar, benar. Nah kita yang di kota makan batu. Iya kan? Makan apa gitu. Nah pertanyaannya makan apa, itu lu bisa makan ubi, makan yang lain. Iya, Mas iya. aktivis selalu ngomongin itu, lo makan yang lain walaupun kita nggak ngomong itu ya. Tapi maksudnya kita kasih aja resepnya. Iya, Lo bisa makan tanpa lo beras. punya option Lo gitu. punya option. Beras lo juga nggak melulu putih. Beras lo bisa coklat, bisa merah, bisa hitam, bisa apapun Mm. itu gitu, warna-warni. Iya, Nggak nggak perlu lo makan beras yang putih kinclong mulu tiap hari. ulen gitu Ulen ya. gitu Iya, kan. iya, iya. Oh gitu, Rob. Nah, tapi maksudnya tadi adalah gue dulu ada berapa ide gila sebenarnya, cuman Hmm. ya teman gue juga banyak banget yang jualan beras ya. Gimana ya gue ngomongnya? Sebenarnya kalau misalkan dibikin tengkulaknya dibanyakin, Hmm. atau misalkan ada mekanisme yang membuat tengkulak bersaing, Hmm. harganya turun cuy. Pasti itu ya. Pasti kan dia akan beli. Perangnya cuma harga ya. Iya, perangnya cuma harga. Oke. Saya misalkan satu desa tadi cuma ada 3 tengkulak lo bikin jadi 6 tengkulak gitu. Wait, berarti nih, sorry. Berarti satu desa tuh bisa saja dikuasai oleh 3 tengkulak atau Satu satu. orang bahkan nih. Oh wow. Karena misalkan perbedaan antara petani di Sumatera sama di Jawa gitu adalah petani di Jawa itu buruh tani. Mm-mm. Jadi mayoritas buruh tani. Lahannya tuh kecil-kecil. Iya. Terus habis itu atau nggak punya lahan sama sekali. Iya. Dia kerja sama orang. Hmm. Nah terus habis itu dia nggak punya penggilingan. Hmm. Jadi dia jual ke tempat giling. Iya. Kalau di Sumatera penggilingan itu dikuasain sama desa. Oke. Punya desa. Jadi ganti-gantian dia bayar upah giling, biaya giling gitu. Hmm. Terus habis itu dia yang dapat berasnya. Kalau di Jawa dia jual ke tukang giling jual lagi.
ntar dijemur dijual lagi gitu terus. Astaga, chainnya gitu. Chainnya panjang kalau di Pulau Jawa gitu. Kalau di pulau yang lain kayak gitu. Makanya jadi mahal juga gitu. Makanya bukan jadi mahal, harga di kota diatur sama negara. Betul betul. Maksud Kita gue itu punya ada saat sampai di kota. ya kita ada HET, harga eceran tetap. Heeh. Nggak bisa lebih dari itu. Karena negara intervensi. Hmm. Kan gudangnya di sini nih Bulog. Mhm. Senegara nih. Iya iya. Nih seberang banget nih. Seberang jalan depan Seberang kita jalan. nih. Ya itu diatur sama negara gitu, harga eceran tetapnya. Tapi lo bayangin dari 2000 dari harga gabah basah sampai ke 13.000 sampai ke 15.000, ini gapnya jauh banget. Iya. Kalau di Amerika dia punya serikat petani kan, Mhm. gak bakal mau tuh petani jual seharga segitu gitu. Ya kayak gitu, ya itu poinnya tadi kayak gitu. Nah ini yang Oke. mesti kita pikirin rame-rame, gimana tengkulaknya tetap dapat duit banyak, tapi petani juga dapat duit banyak. Iya, bukan mematikan si tengkulaknya gitu Iya, ya. karena itu udah mekanisme sistemnya di hampir nggak seluruh Indonesia sih, berapa sebagian besar di Indonesia kayak begitu gitu ya. Oke. Gimana nih caranya biar food systemnya rantai pasoknya aman di semua sisi kayak gitu. Oke. Dan kalau misalkan petani mau jual online langsung bisa sekarang. Sekarang sih udah banyak Banyak tuh. platformnya. Iya lo tinggal jualin di Shopee, Tokopedia, dapat tuh 15.000. Nah berarti sorry Rob, kalau misalkan contoh si kopi tadi ya, kalau Hmm. dia udah punya mikrolot, Hmm. dia kan ceritanya invest ke si sawah Petani, gitu, iya. petani gitu ya. Saat dia beli distribusi tetap dari dia dong Iya, pastinya, iya. gitu kan. Heeh. Nah ini kan sebenarnya juga in some way udah menekan harga produksinya dia Iya betul jatuhnya betul ya, betul. Heeh, gitu betul. ya. Itu udah potong langsung, kalau kopi Potong potong langsung. langsung gitu. Nah tapi kalau di rempah atau yang dia yang lain tuh kayak tadi beras deh contoh, itu aja udah panjang banget kan berarti ya. Panjang banget. Nah ini berarti memang belum ada solusi untuk itu. Maksudnya belum ada pergerakan. Banyak pergerakan, Udah banyak banyak. banyak. Cuman kan ini maksudnya kayak yang bermain banyak banget ya kalau beras Oh ya. iya banyak banget. Permainannya ketat bung gitu ya. Jadi kayak ya mesti Komoditas. ya kitanya rame-rame yang mesti aware, semua masyarakatnya mesti aware kondisinya kayak gini loh. Karena susah banget nyari pemuda yang mau jadi petani zaman sekarang gitu. Hmm. Yang mau kayak tiap pagi ngomong sama tanaman tuh Oh, susah banget gitu. seperti Robby Bagindo. Ya nggak seperti gue mah kecil doang, cuman berapa lah, 11 kali 8 mah kecil banget. Orang lah kalau sawah di desa kan hektaran ya gitu. Iya Ya, tapi mayoritas sawah kita juga nggak hektaran, itu masalahnya gitu. Maksudnya kayak cara paling gampang ya sebenarnya gimana caranya biar mereka bisa bisa menyatu gitu, berkumpul bikin tantangan, entahlah apa caranya gitu. Maksudnya biar rame-rame gitu ngurus sawahnya di desa kayak gitu. Iya. Ya kayak gitu itu sih. Atau membuat sesuatu di Jakarta. Iya Itu bener, iya kan? bener. Maksudnya nggak menutup kemungkinan lo nggak harus keluar daerah gitu. Maksudnya lo peduli sama yang di Jakarta dulu gitu. Di Ini daerah lo sendiri. banyak kok teman-teman gue yang mulai nanya, Bi ada kenal petani di sini ya, kenal di sana gak? Gue restoran gue mau ini, gue mau itu gitu, udah banyak yang kayak gitu. Oke. Maksudnya itu salah satu yang kalau dari teman-teman F&B ya, yang teman-teman yang bisa bentuk palet nih. Anak-anak di F&B kan kita yang ya anak-anak yang nentuin senegara Bener. nih arahnya mau kemana selain Mana? pemerintah ya sama industri. Iya. Selain dan brand nih. Maksudnya ya itu udah upaya-upaya baik yang masih kecil-kecil, tapi kalau diterusin nih keren banget. Ini bukan perkara keren nggak keren ya sebenarnya. Iya betul. Ini perkara bukan itu aja gitu. perkara sadar, lidahnya disadarin gitu. Karena kan lidah kita udah baal. Serius, Banget sih, itu dia sih. lidah kita udah mati rasa. Nah itu juga pada akhirnya gue kayak sekarang ya bukan gimana gue lagi puasa gitu ya. Cuman gue karena salah satunya adalah saat gue makan gue kayak gue nggak menghargai apa yang ada di piring sebenarnya. Jadi itu yang gua ngelihat sekarang juga kan, sekarang lu tadi udah bilang kita tuh udah detach sama makanan. Ya. Contoh makanan online kita nggak tahu itu dari mana asalnya. Kita makan aja. Jadi buat kenyamanannya kita buat makan gitu kan. Nah sekarang berarti ini bagaimana untuk masyarakat biar sadar Rob, sebenarnya? Nah tahun ini ngomongin ini tahun ini Masak TV kita di internal. Jadi kita tuh punya kuratorial internal yang nggak kita umumin ke publik. Oke. Tiap bulan tuh kita ada kuratorial, kita kontemplasi, terus kita narasinya ini, tapi kita nggak umum publik. Nah tahun ini tuh kita ngomongin soal detoksifikasi rasa. Wow. Jadi karena lidah lo dibikin kebal, karena kan lidahnya bukan diracunin ya, dibiasain dengan rasa yang meledak-meledak gitu. Lo dikasih gula tinggi banget, dikasih garam tinggi banget gitu, dikasih yang rasa gurihnya tinggi banget gitu. Akhirnya lidahnya tuh nggak bisa ngerasain yang lain-lain lagi. Ya.
Jadi ketika lo dikasih makanan yang jujur, makanan yang tanpa penguat rasa, lo berasa tuh aneh nih apa gitu, dan Iya. akhirnya lo udah nggak bisa ngerasain lagi tuh rasa-rasa aromat, ya rasa-rasa lain yang kecil-kecil gitu loh, Iya, iya, yang iya. emang subtle banget tuh lo udah nggak bisa. Iya, iya. Nah terus gimana nih caranya biar orang bisa detox rasa? Hmm. Ya puasa salah satunya, nih kita mau puasa gitu kan. Hmm. Tapi kan permasalahannya begitu bulan puasa, masyarakat kita diserbu buat, ya termasuk gue pelakunya ya, Iya, iya. buat konsumsi makan banyak banget gitu. Heeh. Malah kebalikannya gitu. Iya, iya, Ya setuju. makanya sebenarnya ketika lo ngurangin apa yang lo makan dan mulai ngurangin, coba ya ngurangin gula, garam, lemak gitu, minyak lo coba kurangin dikit-dikit, lo akan kebuka lagi tuh. Tapi yang Udah paling pasti, udah udah pasti. Tapi yang paling bisa ngurangin rasa tau nggak apa? Apa? Yang bisa buka palet rasa, Heeh. berhenti ngerokok sama nge-vape. Berhenti ngerokok sama itu Nge-vape. itu Itu ngaruh. matiin lidah lo. Oh, serius. Dulu gue pas berhenti ngerokok, gue kaget banget. Kenapa semua makanan enak banget? Tapi setelah berapa minggu ya? Heeh. Setelah berapa minggu tiba-tiba kayak, kenapa nih mak? Tapi bahayanya ntar lo makannya banyak banget nih. Iya, 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 iya. Karena Makanya kayak, abis berhenti ngerokok gemuk. iya rata-rata orang habis berhenti ngerokok gemuk. Karena Oh, tiba-tiba iya, iya. lidahnya bisa ngerasain macem-macem. Oh, I see. Kayak Jadi gitu. kalau misalnya dozers mau ngerasain makanan yang sangat enak banget dimanapun itu berada, coba berhenti ngerokok seminggu deh, Iya, cobain. iya benar-benar. Lo Ya, berhenti seminggu seminggu. aja Iya, seminggu. berhenti Abis itu seminggu. lo makan, abis itu lo mau ngerokok mau enggak ya Terserah, terserah iya. lo Tapi gitu. kalau pengen ngerasain lo berhenti ngerokok seminggu. Tapi itu salah satu cara bagaimana masyarakat bisa aware tentang ini, Rob, maksudnya. Banget. Karena ketika lidah lo udah mulai bisa ngerasain macem-macem, lo jadi pertama lo nggak mau makan yang kelebihan. Mm-mm. Terus habis itu karena lo udah terbiasa nggak makan yang berlebih, akhirnya lo bisa ngerasain, gila ternyata garam tuh rasanya beda-beda. Iya. Ternyata sayur tuh rasanya beda-beda. Ternyata, oh ini gula bohongan nih. Oh ini gula beneran nih. Oh ini Heeh. stevia nih. Iya. Oh ini aspartam nih, ya kayak gitu-gitu lah. Sampai sedetail itu. Sampai sedetail. Kalau dia mau ini ya, Iya kalau curious-nya iya. bagus ya Bagus. gitu. Kalau enggak ya udah Ya sebenarnya udah. ya. Enggak, karena lo dibikin baal, lo tiap hari tuh dibikin baal. Dengan standar rasa yang sekarang tuh lo dibalin gitu. Misalkan gitu garam biasa yang kita beli di pasar sama garam Amet itu udah pasti Beda berasa banget beda lah. banget kan Gila ya. itu sih beda banget. Itu sih terlalu jauh bedanya. Tapi kalau misalkan Tapi maksudnya kalau lo nggak, kalau lidah lo baal lo nggak bisa bedain. oke, Serius lo nggak bisa bedain. sama sekali. Hampir nggak bisa. Oke. Oke, makanya disitulah kita mesti bikin masyarakat juga aware ya tentang ini ya. Iya bener. Oh. Detoksifikasi. Iya, detoksifikasi rasa. Oh, mulai kapan itu? Januari ini udah mulai nih. Udah mulai. Iya. Wah, Ini itu kita lagi banyak naikin resep-resep Kalimantan, makanan Dayak tuh lagi banyak naik. Lagi banyak di syutingin. Ini lagi pada syuting juga sih. Nah, jangan lupa follow juga tuh apa fellow dozers buat follow Masak TV tuh ada detoksifikasi rasa. Siapa tahu kalian tertarik dengan judulnya kan. Itu di belakangnya ya, tahu Gitu ya. keluar mah. Ya cuman Keluarnya mah apa kemarin gitu. tuh masak, oh ini masak makanan Sabah, ya Dayak di utara situ. Heeh. Masak namanya Tiahang Nusahi. Sabah Sabah tuh Sabah tuh Malaysia, Kalimantan. ya Kalimantan, Heeh. Borneo. Tiahang Nusahi itu Tiahang Nusai. kalau ditranslate ke bahasa kita jadi tiangnya sapi, ribs, iga. Ribs. Oh, ya ampun. Tapi dia masak cuman, gila kemarin tuh dia cuman rebung iga, bumbunya cuman garam, lada, jahe Oke. dikit. Apa tuh rasa? Aduh, Wah penasaran gue. pas dimakan gue kayak, wah gila sih, gue kayak Lo makan di mana? di studio kan kita lagi syuting. Kan Oh, tiap makanan syuting kan semua habis itu iya, dikumpulin iya, kita iya. makan kan. Tiap Ikut hari. dong gua. Ya ini datang aja lagi syuting nih, besok Lagi datang syuting aja ya? ke studio tuh jam 12 tuh udah ngumpul. Itu lo dapat si menunya ini dari resepinya ini dari sana langsung. Enggak, jadi kan kita punya perpustakaan nih. Oke. Nah, terus kita update buku terus-terusan kan. Nah, kemarin pas ke Singapura tuh sebenarnya udah dari kapan gua ke Singapura tuh ada buku Borneo judulnya Tamu. Lagi-lagi di luar negeri ya. Iya, susah banget nih nyari buku Indonesia, buku Nusantara soalnya di Indonesia nih. Oke. Nah, terus dulu gue ngeliat, aduh mahal banget lagi gitu. Kayak kemarin balik lagi tuh buku masih ada tinggal satu. Gue kayak, udahlah gue beli aja lah gitu. Udah, akhirnya gue beli. Tapi ini masakan Kalimantan sepulau. Wow, Wow kan, jam banget tuh. jam banget. Ya udah kemarin mulai kita coba kita tes-tesin di studio.
rasanya kayak gitu, kayak gila ya. Ini enak banget. Maksudnya Dan kayak, lu sebagai yang tinggal di Kalimantan, lu gimana ngelihat ini? nah kita di pesisir tuh nggak makan Oh, makanan Dayak. pesisir. Maksudnya kayak di Oke. kota-kota besar tuh makanan Dayak tuh jarang. Kayak lo di Pontianak, di Balikpapan Ya, gitu tuh ya, nggak ya. banyak makanan Dayak gitu. Makanan Dayak tuh di pedalaman gitu. Jadi ya nggak ketemu kayak gitu gitu, nggak ketemu gitu. Gila. Gimana tuh bisa dapat ya sih penulis Oh buku? keliling, banyak kok orang-orang yang emang kelilingin Nusantara gitu buat ya kayak Pola Rasa tuh teman-teman ya kan, NPP punya restoran lagi itu Pola Rasa, Oke. di Aku mana, baru tahu nih. di Pondok Labu. Hmm. Itu John kan yang dari John dulu dari apa, Omah Jangan Diam Terus di Depok, Oh iya. kan naik sepeda keliling Kemana-mana. Iya, iya, Sulawesi, naik tahu-tahu sepeda gua. kemana-mana tuh Oh, banyak dia loh dia temen. bikin sama Nadia di Iya, dia situ. sekarang bikin Pola Rasa sama Nadia gitu. Tuh Oh. makanan-makanannya John dimasak di situ. Teman-teman kemarin Laude datang tuh, MCI Ya. datang ke studio. Dia keliling Sulawesi Tenggara ya, kampungnya dia. Bikin buku, bikin zin gitu tentang makanan-makanan daerah situ gitu. Banyak teman-teman yang pergi tuh banyak, cuman ya lagi-lagi kita tuh scattered gitu. Iya, betul. Anak-anak timur sendirian, anak-anak di barat sendirian, anak-anak di Kalimantan sendirian gitu. Nggak ada nih koneksi satu sama lain gitu. Sedangkan itu yang kita butuhin banget buat budaya makanan itu. Makanya gue bikin perpustakaan. Karena kan Hmm. sebenarnya kita di Masak TV ya riset dari buku. Mayoritas itu dari Iya, zaman dulu ya. iya, iya. Ya buku-buku kita kan ya susah dapetinnya. Nah gue Hmm. pengen buka itu buat siapapun ya, anak-anak boga, anak-anak di FNB, teman-teman Hmm. researcher gitu, buat yang suka budaya, suka sejarah, buat ya udah nih bukunya ada. Lo bisa nyari sumbernya ke situ gitu. Iya, iya Lo mau benar. nyari buku jamu ada, lo mau nyari buku Apapun lah makanan ya. apa ya, nggak apapun ya. Tapi ya pelan-pelan ngumpulin nih budaya-budaya di Nusantara gitu. Hmm. Budaya pangan ya, Iya, iya. dan sejarah yang terkait di sekitarnya Nah, gitu. sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk akhirnya mengumpulkan ini semua kayak Avengers-nya gitu kan? Kan ada si siapa lah itu namanya Nick Iya, Fury. Nah, iya ini sebenarnya ya, kalau kita ngomong struktur negara ya Kementerian Kebudayaan ya, harusnya. ya atau Perpustakaan Nasional gitu ya. Wait, lu bukan di Dewan Kuliner Indonesia? Iya, gue di Dewan Kuliner Sampai Indonesia. sekarang masih Sampai dong. sekarang masih, ya, Oke. kayak gitu. Ya, ya itu tugas gue sih sebenarnya. Nah, itu gimana, Rob? Maksudnya tugas lo apa gitu? Mas kan Dewan Kuliner tuh pasti orangnya banyak Mm-mm. dinaungi oleh Kementerian Kebudayaan kan? Enggak. Oh, enggak. Dewan Kuliner kita berdiri sendiri, Oh, oke. isinya ya praktisi dan penggiat kuliner di seluruh Indonesia, Hmm. ya di mana-mana gitu. Nah ya isinya ya chef, ya orang yang fokus terhadap kuliner, Iya, iya. researcher gitu, apa ya orang dari kampus ya itu ada semua di Dewan Kuliner gitu. Tapi kan kita masih baru ya, baru setahun juga belum gitu. Iya, Nah, iya. maksudnya harapannya ntar ke depannya ya semakin banyak orang-orang yang bisa onboard di dalam food system ke dalam Dewan Kuliner gitu. Mm-mm. Yang akhirnya bisa konekin semua ini dan kita tahu nih arah negara kita secara pangan tuh mau kemana gitu, secara Iya. makanan nih mau kemana gitu Nah, loh. itu kan sementara kalau misalkan tidak ada sangkut pautnya sama pemerintah, jadi tidak apa, nggak cepat lah, bukan cepat lah ya, maksudnya, Iya maksudnya nggak nggak sustain. sustain, ya. Ya nggak nyambung gitu kan. Nah iya Maksudnya, makanya di Dewan Kuliner pun kita juga ya apa ya, berjejaring sama pemerintah gitu, oh berjejaring ya sama mau nggak mau lah ya. mau nggak mau gitu, sama di DPR juga, di pemerintahan juga, di Mhm. ya di dua tempat itulah gitu. Yang kita selalu selalu hubungin, selalu konsultasi lah gitu. Karena eh, sebenarnya poinnya sederhana gitu. Kenapa asosiasi dan dewan-dewan ini jadi penting gitu, kan ada dewan kopi lah, ada dewan coklat kayak gitu-gitu Iya, kan. iya. Eh, karena yang di industri atau yang penggiat ini kan hidup matinya di situ, Iya. Jun. Hmm. Pemerintah itu kan 5 tahun ganti ya. Iya, benar. Ya kan kita negara demokrasi gitu ya. Hmm. 5 tahun ganti gitu. Ya memang setiap pemerintahan tuh punya arahan dia mau kemana gitu. Tapi kita kan yang di industri yang hidup di sini nggak bisa terombang-ambing setiap 5 tahun. Benar. Maksudnya kita juga mesti punya arahan jelas, kita arahnya mau kemana gitu. Hmm. Tujuannya mau kemana ya, kita rakyatnya gitu loh. Ya nanti keduanya harus bisa saling berkonsultasi. Harusnya, Arahnya ke idealnya ya. idealnya Arahnya kan mau harusnya kemana begitu. gitu. Jadi kalau gue perhatiin di negara-negara lain gitu, misalnya di Jepang atau di Korea atau di Inggris atau di tempat lain tuh, ya negara berkonsultasi ke dewan-dewannya ini, ke food councilnya masing-masing kayak gitu loh. Yang harusnya memang pemerintah tuh harus menanya langsung kepada rakyatnya gitu. Iya, Ibaratnya gitulah iya ya. di konselnya kan rakyatnya, Betul, dewannya betul, betul. rakyatnya gitu kan, yang Heeh. berada gitu, yang akhirnya tahu nih arahnya. Oke, kalau misalkan lo punya istilahnya lo punya gastrodiplomasi, mau naikin
apa deh misalkan pisang gitu. Tujuannya apa sih? Mm-mm. Siap nggak nih petani pisangnya? Komoditasnya mau ngapain? Apa Iya, segala macam? itu dulu yang penting. Iya, bisa nggak nih pisang dijual di Amerika gitu? Ya tujuannya mau ngapain gitu. Jadi Hmm. mesti jelas gitu, bukan cuman oh iya pemerintahnya kali ini mau tujuannya mau gini ya udah gitu doang sekali doang gitu. Enggak gitu caranya. Ya Oke. caranya negara tuh mesti jelas semua kita mau ngapain, arahnya mau kemana gitu sesuai dengan Hmm. kebutuhan kita, kebutuhan buminya, kebutuhan rakyatnya, Iya, ya kebutuhan semuanya bareng-bareng kayak gitu ya kan kita republik ya, benar. bukan bukan negara yang bukan republik. Kalau kata-katanya Gak apa-apa republik, sebut aja. kalau kata-katanya republik yang berdaulat adalah rakyat. Ya Iya, republik. harusnya itu. Iya begitu. Nah, ini Gitu. berarti kan ada kesenjangan lah ya, Rob. Kalau gue lihat, maksudnya kita nih sebagai, gue juga punya yayasan. Hmm. Memang kita tuh tense-nya kita nggak mau menyangkut ke pemerintah dulu pada awalnya. Pasti kita akan berdiri sendiri dulu. Termasuk gue sih gamblang aja ya, karena gue pribadi gue akan berusaha untuk berdiri sendiri dulu bersama teman-teman yang sepemikiran dan Ya seidealis biasanya kan gue. begitu kan ya Biasanya memang. begitu. Hmm. Cuman pada akhirnya memang jika kita ingin menyentuh masyarakat, pada Hmm. akhirnya kita memang harus menyentuh pemerintah gitu kan. Iya betul betul. Gitu. Nah, sampai sejauh ini berarti kan Dewan Kuliner sudah mengupayakan berarti ya. Iya. Iya iya. Mengupayakan untuk menyatukan semua kabar, Hmm. semua yang tertulis. Soalnya kan sekarang aset ya arsip Hmm. itu menjadi sangat penting Iya buat benar. kuliner. Iya betul. Karena gua ngelihatnya ke depan nih kayak tadi lo bilang pas kita lagi ngobrol di awal, manusia adalah yang menciptakan kiamatnya sendiri Oh kan. iya memang Nah, jelas. ini Ini jadi kiamat jadi penting nih. antroposentris. Kiamat Apa itu? antroposen. Kiamat yang diciptakan manusia. Nah, ini makanya gue tertarik banget. Jadi kayak si kuliner ini ternyata juga eh seakan gini. Gue gara-gara gue sering banget juga ngomong di podcast ini. Kadang-kadang tuh apa ya, kedekatan terhadap sesuatu barang yang kita sering lihat, terutama budaya lah ya. Hmm. Itu tuh kadang-kadang udah nggak kelihatan lagi sih harganya, value-nya. Iya, karena lo ngelihat budaya itu kan as in seremonial ya. Iya. Ngerti gak sih? Padahal kan Kebayang budaya nggak? melekat ya. Ya padahal budaya melekat yang lo lakukan itu budaya gitu. Kayak kemarin tuh jadi gue diminta sama Pandemic Talks buat ngisi talks ke anak-anak. Ini undangannya cuma 50 orang. Hmm. Terus diminta Bil lo bikin orasi budaya dong. Gue kayak "Hah, orasi budaya. Gue kayak Si apa ya budayawan gue kayak. Terus Robi begini kan. habis itu gue kayak ya udah deh gue bilang ya udah oh ya udah tau gak gue bikin apa? Apa? Pas itu kemarin nggak itu Desember apa Januari awal banget deh Desember kayaknya waktu kampung gue lagi kena musibah itu. Oh iya iya iya. Aduh sorry ya. Iya, terus habis itu gue kayak ya kampung gue kampung lo juga sih. Oh iya iya. Sedih juga emang. Sedih juga memang kita. Ya terus eh ya habis itu gue kayak gue keliling-keliling komplek, Hmm. gue foto-fotoin tanaman di pinggir jalan cuy. Oke. Gue berdua sama tim gue kayak udahlah daripada gila kita keliling komplek aja. Heeh. Kita cek aja nih apa yang bisa dimakan di sekitar kita. Banyak banget men. Masa sih? Serius. Komplek. Iya komplek. Kayu putih nih? Kayu putih. Gue masuk ke gang-gang itu kayak itu bayam sepanjang jalan bayam semua. Gue bilang ini sih mau ke pasar lo balik lagi udah cukup. Siapa yang nanam sih? Gak ada liar aja. Oke. Terus habis itu ada beri, ada ubi kayak ubi jalar, terus habis itu ada macam-macam lah. Iya iya iya. Gue foto-fotoin, terus itu presentasi gue di acara itu. Gue bilang daripada lu gila ngomong budaya yang lo anggap itu cuma di museum doang, ini Iya. budaya nih. Heeh, heeh. Tuh Di sekitar kita. di sekitar lo. Maksudnya budaya itu adalah ilmu Heeh. yang dikembangkan nenek moyang kita, dikembangkan sama kita dan tiap hari kita ciptakan manusia nih, Hmm. kita lakukan. Hmm. Dan itu bisa kita terapkan sehari-hari gitu. Iya iya. Hasil buah pikir kita gitu. Hmm, hmm. Yang nenek moyang kita tahu, oh tuh bayam liar bisa lo makan, ya itu budaya. Betul. Lo bikin jadi sayur bayam ala Betawi misalkan, Iya iya. ya itu budaya Betawi. Yang lu tinggal copot dari depan muka lu gitu Depan ya. muka lo, itu budaya lo. Kalau itu lo hilang budaya lo, pengetahuan lo akan budaya itu, ya gone. Itu dia alasannya kenapa budaya itu akhirnya di-touch sama kita, karena lo nggak tahu Iya. bahwa budaya dan sejarah itu lo pakai buat lo hidup masa depan lo, bukan buat romantisir masa lalu. Tapi buat identitas. Iya, tarian-tarian itu semua ada artinya. Benar benar. Semua bukan puisi, semua Pantun.
pantun semua ya, mulutmu harimaumu semua itu tuh ada maksud. maknanya. Yang lo harus pelajarin tuh maknanya, bukan pantunnya tok, bukan lo nari tok, Iya. tapi makna di balik tariannya gitu. Tari reog itu kan koreksi terhadap penguasa Majapahit waktu itu. Betul. Yaitu bentuk mensreanya zaman Majapahit. Kalau sekarang Panji bikin stand up, zaman Majapahit bikin reog. Iya. Ngomong ke Raja Brawijaya gitu. Iya. Salah satu bentuk penolakan gitu ya. Iya. Kalau zaman Orde Baru ya Warkop DKI. Itu Banget. bentuk penolakan. Wah gila lo nonton Warkop tuh. Wah, itu banyak gila sekali sih. yang tersembunyi. Itu sih bukan tersembunyi sih kalau menurut gue itu. Enggak, maksudnya kalau kita sebagai orang awam yang ya nggak paham politik gitu ya Lucu-lucu. nonton aja Lucu, gitu. iya. Pas kita udah gede gitu, pas nonton, astaga ini tuh Gila. maksudnya. Gila. Warkop itu Setiap filmnya loh. film gila. Chips lo pikir apa tuh chips? Iya. Chipsnya Warkop apa? Iya chipsnya Warkop. Itu keren sih, gila. Kepikiran loh mereka. Iya. Memang mereka kan juga bukan ya inilah pemberontakan di ininya lah ya, nggak terima terhadap rezim tertentu gitu. Itu chips tuh singkatannya kalau nggak salah cara hebat ikut selesaikan masalah sosial, penyelesaian masalah sosial. Penyelesaian sosial. Iya, masalah sosial. Dia bikin polisi sendiri kan, Iya makanya. karena polisinya nggak berfungsi kan. Iya, Sampai segitunya. sampai segitunya. Nggak, maksud gue tadi balik lagi ke poin budaya. Jadi budaya itu adalah ya apapun yang kita bikin hasil karya manusia gitu, yang itu kepake gitu loh. Bukan perkara pajangan, bukan perkara seremonial. Lo 7 hari Kartini pakai baju adat gitu. Iya. Dan sekarang memang karena gue juga ngeliat pemerintah nggak bisa nyentuh itu, jadi makanya menjadi seremonial. Bisa. Maksudnya sekarang ya, maksudnya gue dari dulu kan ya banyak kerja sama pemerintah juga ya. Maksudnya sering kerja sama mereka. Ya Kementerian Kebudayaan ngelakuin, mereka bikin pemberdayaan budaya gitu, bikin apa? Ya mereka bikin macam-macam lah programnya gitu buat itu gitu. Tapi kan tangan pemerintah tuh terbatas kan. Iya, setuju. Makanya kita yang kecil-kecil yang bergerak di mana-mana inilah yang akhirnya bertanggung jawab terhadap komunitas kita. Kalau gue ada di lingkungan ya kayak gue, ya gue bisanya ngedidik anak magang gue di studio. Ya kan kerjaan gue ngedidik anak magangnya itu. Iya. Ya kan banyak banget anak, nggak banyak banget, cuman 10 lah tiap satu Banyak angkatan banget. gitu. Yang gue tangan gue bisa segitu, gue bisa ngedidik mereka segitu di lingkungan gue. Ya udah itu yang gue perhatiin gitu. Ya, tapi bayangin kalau misalkan kita semua mau turut serta membangun itu di komunitas kita, di bisnis kita masing-masing. Ya gerak cuy. Gerak banget sih. Gerak banget senegara gitu. Ya jadi ya kayak dulu Gojek dibikin lah gitu. Iya. Ya kan lu nggak berpikir bahwa Gojek bisa senegara kita gini. 10 orang lo tuh. Iya. Di mana tuh sebelah Martibang tuh Jalan Kerinci. Itu kan Dari situ dulu doang. iya tuh Nadim lu nongkrong situ sama pangkalan ojek 10 orang. Gara-gara dia ngobrol juga kan. Iya senegara terus. Ya kan itu yang pada akhirnya kita ngelihat bahwa kayak hal-hal kecil yang dilakukan itu bisa impact-nya tuh bisa gede. Cuman kan kadang-kadang orang lo ngapain sih? Itu keluarga gue juga masih banyak tuh kayak ngapain sih capek-capek bi gitu kayak. Halah. Mau ngegarmin air laut gitu. Gue kayak ya gue bisa bikin pengaruh buat ya misalkan masak TV deh dari 1 juta view tiba-tiba yang masak 1000 orang aja, ya udah alhamdulillah gitu. Iya benar. Ya Yang itu berdampak sih. dari Ya, situ ya ya. itu dia gitu. Itu sih kalau gue ngeliatnya kayak gitu sih. Ngomongin Bagus budaya. banget. Nah mungkin penutup dari lu, Rob, kira-kira untuk masyarakat bisa menghargai sebuah value budaya dalam bentuk makanan, dibantu oleh teman-teman dari Dewan Kuliner, pun nanti ada dari pemerintah gitu ya. Ini berarti untuk mencapai identitas kita lagi sebagai budaya Indo tuh gimana, Rob? Nggak usah kompleks-kompleks lah ngomongin budaya Indo kemana-mana. Cara paling gampang lo samperin nenek lo samperin orang terdekat di rumah lo. Kalau udah keluarga lo udah nggak ada, lo samperin aja lingkungan lo. Tanya makan ini dulu yang ada apa yang udah hilang. Terus habis itu masakin dong. Ada nggak masakan yang dulu semalam banget gue nanya nyokap, mam ada nggak sih makanan yang dulu nenek mami masak, tapi sekarang udah nggak ada. Oh nenek mami dulu masak nasi di atasnya selalu pakai sayur ditanak. Sayurnya diambil dari kebun di depan.
sayurnya ini dimasak bareng. Oke. Udah, itu aja, sederhana. Kalau lo masih punya orang tua, lo masih punya ya orang yang lebih tua di lingkungan, tanya aja dulu makanannya apa. Dan coba aja rasain lagi itu kayak apa. Dan menjadi tanggung jawab lo juga untuk akhirnya menelurkan kembali resep itu gitu ya. Iya, bener. Itulah budaya ya. Itulah budaya. Setidaknya lo mewariskan budaya yang ada dari nenek lo gitu. Nggak usah nenek moyang, kalau nenek lo aja, kakek lo aja gitu. Kakek lo punya masakan apa, nenek lo punya masakan apa, orang tua lo masak. Kalau masih ada ya. Iya, iya, iya. Kalau nggak ada ya cari sebelah lo, di tetangga lo yang tua gitu, yang udah sepuh gitu. Apa masakannya? Atau siapapun lah ya yang bisa lo Iya, temukan, siapapun yang bisa lo mentor, temukan. siapalah Yep. ya. Nah itu budaya nggak usah kompleks, dosers. Jadi bikin lebih sederhana aja. Iya, yang lo bisa lakukan. Gitu. Quote dari Robi Bagindo. Asik. Asik. Rob, terima kasih banyak. Sama-sama. Dozers, terima kasih banyak. Sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan tadi kalian yang bisa masak nasi atau enggak boleh tolong di komen. Iya, komen dari bawah tuh. Dan jangan lupa untuk follow juga Masak TV dan juga Robi Bagindo. RB Bagindo ya. RB Bagindo. RB Bagindo. Nanti kita sertakan di bawah. Yep. Sama Tastemade Indonesia jangan lupa ya. Tastemade Indonesia jangan lupa. Ketiga itu jadi faktor penting untuk kemajuan kuliner sebagai bangsa. Asik. Asik banget. Asik Wow. bangsa. Oke. Oke. Nice. Terima kasih banyak Dozers udah nonton di weekend ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Doze out. Doze out, man. Sampai jumpa. Sampai jumpa.